Pemirsa, anggota parlemen di Senayan yang telah dilantik kini mulai bekerja sebagai wakil rakyat. Sejumlah anggota DPR yang terpilih menarik perhatian masyarakat. Mereka merupakan darah biru elit politikus atau pejabat yang kini ikut terjun di politik. Lantas bagaimana kiprah para politisi darah biru di Senayan? Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik Khairul Umam dan Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, ada data nggak soal anggota DPR yang memiliki privilege darah biru ini, dan sebetulnya seberapa signifikan anggota DPR yang memiliki darah biru dalam memberikan suntikan elektoral untuk masing-masing anggota DPR ini, Prof. Burhan? Ya, data Litbang Kompas menunjukkan ada peningkatan yang cukup tajam ya. Jadi berdasarkan hasil penelusuran Kompas, kemudian juga Formapi, itu ada indikasi yang cukup kuat dari 732 anggota MPR, 580 adalah anggota DPR, plus 152 anggota DPD, total 732, itu 285 diantaranya, atau kurang lebih sekitar 39%, itu punya ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Jadi ini indikator dari politik dinasti, Vita, yang menunjukkan sekali lagi kalau kita isolasi khusus di kalangan anggota DPR itu ada 220 dari 580 yang punya ikatan politik dinasti. Dan sekali lagi menunjukkan betapa politik dinasti ini mengalami normalisasi. Jadi ini yang menjelaskan mengapa misalnya isu politik dinasti yang sempat kuat ditembakkan ke pasangan Prabowo Gibran dalam konteks Pilpres itu kurang punya dampak secara elektoral, karena normalisasi politik dinasti terjadi secara masif di semua cabang kekuasaan, termasuk sampai pada tingkat kepala desa. Jadi kalau ditanya seberapa besar dampaknya, ya tentu saja dampaknya yang paling utama ya secara elektoral, kalau misalnya politik dinasti mengalami normalisasi, ya pertama partai menjadi lemah karena partai tidak diinstitusionalisasi, partai menjadi brand keluarga. Jadi brand keluarga lebih penting ketimbang pelembagaan partai. Yang kedua, kenapa ini subur, kenapa para caleg yang terindikasi punya ikatan kekerabatan itu terpilih, itu ya kedua karena tidak ada larangan juga dinasti politik ikut pemilu. Jangan lupa DPR pernah mengeluarkan produk undang-undang yang melarang keluarga inti untuk maju dalam pertarungan pemilu, tetapi MK kan membatalkan karena alasan melanggar hak asasi manusia. Dan ini yang kemudian menyuburkan praktek politik dinasti. Dan terakhir ya itu berkaitan dengan sikap pemilih kita yang relatif tidak begitu anti dinasti. Dan itu yang menjelaskan mengapa kemudian tokoh-tokoh yang punya ikatan ya dengan tokoh nasional kemudian maju dalam kontestasi elektoral termasuk dalam pemilu, apalagi kita pakai sistem proporsional terbuka, itu kemudian melenggang secara nyaman ke dalam Senayan, gitu ya. Jadi ini faktor-faktor yang membuat politik dinasti begitu kuat. Tentu dampaknya sangat banyak sekali, Vita, ya, mengganggu proses rekrutmen dan kaderisasi partai. Karena biasanya calon yang punya ikatan politik dinasti itu mendapatkan banyak privilege, mulai dari soal nomor urut, kemudian soal kemudahan. Kalau misalnya gagal juga bisa tetap dilantik sebagai anggota DPR, seperti yang terjadi belakangan ya. Ada 2 anggota DPR dari PDI Perjuangan yang mundur untuk memuluskan seorang caleg yang kita tahu cucu Bung Karno untuk menggantikan Bu Sri Rahayu dan seterusnya. Baik. Jadi hal-hal semacam ini harus jadi catatan supaya partai politik kita itu mengalami pelembagaan. Jangan sampai brand keluarga lebih penting ketimbang struktur partai. Baik, kita ke Mas Umam. Bagaimana Anda melihat wajah baru DPR yang diisi oleh anak, keturunan, dan kerabat dari elit politik atau tadi yang disebut politik dinasti di MPR DPR? Jumlahnya ada 285 atau 39%. Apakah ini juga merupakan bagian dari privilege seperti yang tadi disebutkan oleh Prof. Burhan? Silakan Mas Umam. Iya, Mas Adit, yang disampaikan Mas Burhan tadi beberapa hal cukup mendasar ya, dan memang itu menjadi tren sebenarnya bukan hanya di level Indonesia, tapi juga sebenarnya terjadi di banyak negara. Tetapi dalam konteks Indonesia, karakter dari kekuasaan Indonesia itu memang bercorak paternalistik atau bercorak patrimonial.
sehingga kemudian simbol-simbol nama yang kemudian terfokus pada kekuatan brand keluarga atau nama-nama besar seorang politisi seringkali kemudian menjadi magnet politik yang kemudian betul-betul mampu mengkonsolidasikan dan juga mengkooptasi mesin politik yang ada. Dalam konteks ini adalah dalam sistem kepartaian. Sebenarnya di luar negeri juga terjadi secara umum ya. Misalnya di Amerika kita juga tahu ada keluarga John F. Kennedy, kemudian ada adiknya di sana Robert Kennedy, ada Ted Kennedy, kemudian Bush Junior juga menjadi presiden Amerika Serikat, belum juga Clinton, istrinya juga menjadi politisi luar biasa. Tetapi bahwa dari sisi profesionalitas, dari sisi kualitas tetap tidak boleh kemudian dianggap sebagai variabel kesekian dengan kemudian meletakkan variabel keluarga sebagai hal yang paling penting. Nah, ini yang kemudian menjadi titik pembeda. Seringkali di Indonesia, terutama kalau misal kita merujuk pada komposisi DPR yang baru, ada setidaknya pasangan suami istri masuk bersama-sama di Senayan. Ada juga komposisi ibu dan anak juga cukup banyak yang berada di Senayan. Nah, Mas Umam? Maka tentu ya, hal itu berpotensi memberikan dampak signifikan, terutama menghambat regenerasi politik. Karena proses regenerasi, proses rekrutmen hanya berada pada level yang itu-itu saja, sehingga kemudian tidak terdistribusi secara merata, padahal kita jumlah masyarakatnya luar biasa, 280 juta. Oke. Mas Umam tadi menyampaikan soal regenerasi politik ya Mas ya. Tapi kan begini, kita coba pakai perspektif partai politik. Kalau dalam undang-undang, dalam konstitusi kan partai politik memiliki hak untuk kemudian mengusung siapa yang akan menjadi calon legislatif dan lain sebagainya. Ini kenapa kemudian partai politik lebih cenderung memilih, karena datanya 39% ya tadi ya, memilih darah biru. Apakah memiliki suntikan elektoral ke partai, bisa menyumbang elektoral yang begitu signifikan atau gimana Mas sebetulnya? Iya, tentu jelas. Memang perdebatannya harus kita pisah antara perdebatan secara etika politik dengan perdebatan dalam konteks politik praktis. Kalau misal bicara tentang konteks etika politik, memang aturan lama yang pernah diajukan oleh DPR perlu untuk dihidupkan kembali. Karena ada COI di sana, conflict of interest. Kalau misal ayahnya berada di pemerintahan, anaknya berada di legislatif, maka proses negosiasi dan kompromi dalam konteks pemerintahan yang tidak sehat bisa terjadi. Tetapi dalam konteks yang tadi disampaikan Mbak Vita, memang seringkali nampaknya yang bertingkat dari keluarga itu juga kemudian bisa menciptakan oligarki lokal. Nah, oligarki lokal inilah yang menjadi mesin politik yang efektif untuk mengumpulkan suara. Terbukti di berbagai studi kasus yang ada. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Umam kita tangkap. Kita mungkin perbaiki dulu sambungan komunikasi ya dengan Mas Umam, kita menuju ke Prof. Burhan. Baik, Prof. Burhan, ini bagaimana dengan kiprah mereka yang memiliki darah biru politikus di Senayan yang sudah-sudah, artinya di periode sebelumnya. Apakah mereka punya rekam jejak yang menurut Anda juga baik selain mereka adalah darah biru tadi? Kalau bicara pola umumnya tidak terlalu terlihat ya jejaknya. Tentu ada 1-2 yang menunjukkan bahwa politik dinasti juga punya kiprah yang positif ya. Orang seperti Mbak Puan kan lama digembleng sebagai politisi. Jadi ada unsur mentorship yang membuat beliau meskipun putri dari seorang ketua umum PD Perjuangan muncul dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Tetapi kalau kita bicara pola umumnya itu politisi dinasti di DPR itu kurang bunyi. Jadi dan saya kira studi-studi Yaskenawas atau kawan-kawan yang berkaitan dengan politik dinasti menunjukkan bahwa dalam konteks di Indonesia itu politik dinasti lebih bersifat predatorik ketimbang benevolent. Jadi ada benevolent dynasty itu satu politik dinasti yang menguntungkan publik, misalnya kasus Lee Kuan Yew dengan putranya ya di Singapura. Tetapi umumnya di Indonesia itu lebih predatorik. Jadi politik dinasti dipakai sebagai ekstensi perluasan kekuasaan supaya kekuasaan tidak di-share atau dikontestasikan dengan kelompok lain, baik di internal partai atau di internal fraksi. Dan itu merugikan.
Karena yang menjadi tanda kutip ya, korban adalah bukan hanya elit partainya, tapi rakyat. Nah, kenapa mereka terpilih? Ya karena memang playing field-nya nggak rata. Jadi banyak caleg dari mereka yang punya hubungan dinasti dengan tokoh politik di internal maupun tokoh nasional itu mendapatkan privilege yang besar, mulai dari nomor urut, kemudian sumber daya, kemudian struktur partai juga dipakai untuk karpet merah agar caleg tadi bisa lolos dengan mudah gitu ya. Kalau misalnya gagal juga diperjuangkan supaya caleg yang terpilih tidak dilantik. Jadi ada banyak privilege yang membuat pertarungan atau lapangan menjadi tidak rata. Jadi menurut saya perlu ada semacam evaluasi besar-besaran ya dari internal partai, karena partai akhirnya mengalami proses privatisasi dan ini bertentangan dengan dasar berdirinya partai. Partai itu milik publik, jadi jangan diprivatisasi jadi urusan ketua umum. Jadi karenanya perlu deprivatisasi partai. Caranya bikin publik, bikin demokratis. Karena partai adalah etalase demokrasi. Jangan sampai partai justru menjadi contoh yang buruk buat proses demokratisasi internal partai. Nah, salah satu yang membuat partai kehilangan daya tarik adalah proses privatisasi partai dan dinasti-krasi partai politik, sehingga kader-kader yang terbaik itu tidak mendapatkan tempat untuk tumbuh. Nah, ini kritik yang saya harus segera diatasi ya oleh elit partai. Tadi Prof. Burhan menyampaikan politik dinasti ini digunakan sebagai tools untuk melanggengkan kekuasaan. Nanti kita akan coba mendalami dan juga mengelaborasi bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Kabar Petang.